Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih, para pemirsa dimanapun saja berada. Senang berjumpa kembali dalam program diskusi Sekolah Sabat 3K. Sekolah Sabat dalam 3 kategori, yaitu konteks, konsep, dan kesimpulan. Judul pelajaran pekan ini adalah awal yang kasar. Ayat intinya diambil dari buku Keluaran pasal yang kelima, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Pelajaran dalam pekan ini merupakan kelanjutan dari kisah pengalaman spiritual yang dialami oleh Musa dalam menerima panggilan Allah dalam semak yang terbakar. Pelajaran minggu lalu kita mendapati bagaimana Allah telah memberikan sebuah keyakinan kepada Musa melalui pengalaman spiritual di semak yang terbakar. Tetapi pada kenyataannya, apa yang terjadi tidaklah seperti yang dibayangkan baik oleh Musa maupun oleh bangsa Israel itu sendiri. Namun di sisi lain nantinya kita akan melihat konsep yang berbeda yang ingin Allah ajarkan kepada Musa dan juga bangsa Israel. Pada saat Musa menyampaikan pesan kepada Firaun, maka ada sikap yang tidak seperti yang diharapkan oleh Musa dan bangsa Israel. Tadi di dalam Keluaran pasal yang kelima ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, Firaun menjawab atas apa yang disampaikan oleh Musa. "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Penolakan yang dilontarkan oleh Firaun sangatlah sulit untuk dipahami bagi Musa dan juga bagi bangsa Israel. Mengapa? Karena sebelum Musa menghadap kepada Firaun, Musa terlebih dahulu telah mengumpulkan tua-tua dan juga orang-orang Israel. Dan ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Musa, mereka sangat berantusias dan mereka sangat menaruh pengharapan yang tinggi akan berita pembebasan dari perbudakan bangsa Mesir. Namun, apa yang mereka bayangkan tidaklah demikian yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan, pasca pertemuan Musa dengan Firaun, orang-orang Israel mendapatkan tuntutan pekerjaan yang lebih, bahkan dengan cara yang sangat sadis. Secara logika, secara manusiawi, pantaslah memang orang Israel, bahkan Musa sendiri, marah kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka telah menerima janji yang memberikan kepada mereka pengharapan yang tinggi. Tetapi pada kenyataannya berbeda dari apa yang dijanjikan. Bahkan hidup mereka semakin bertambah menderita. Tentu ini situasi yang sulit dihadapi oleh Musa. Musa mengalami sebuah tekanan yang begitu besar. Bahkan situasi yang terjadi itu telah membuat perpecahan dalam penantian harapan yang tinggi dalam sebuah kehidupan yang dibebaskan dari perbudakan. Musa mengalami sebuah dilema yang sangat berat. Di satu sisi dia dicaci maki oleh Firaun,
Di satu sisi dia dikutuki oleh bangsanya sendiri atas apa yang terjadi. Namun, disinilah kita melihat kekuatan karakter Allah itu. Dalam Keluaran pasal yang kelima ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan turun untuk membebaskan dan menolong orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Bapak, Ibu, saudaraku, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, Allah memberikan penegasan tentang karakter siapa sesungguhnya Allah yang telah memberikan janji itu kepada bangsa Israel. Pada akhirnya, Allah melakukan 4 hal kepada orang Israel. Yang pertama, "Aku akan membawa kamu keluar dari kuk orang Mesir." Yang kedua, "Aku akan membebaskanmu dari perbudakan." Yang ketiga, "Aku akan menebusmu." Yang keempat, "Aku akan mengambil kamu menjadi umatku sendiri." Keempat tindakan ilahi ini telah mengamankan dan membangun kembali hubungan Allah dengan umatnya yang telah rusak atas respon penolakan Firaun dan apa yang telah dilakukan oleh Firaun kepada bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, inilah konsep pengalaman yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel. Tuhan telah memberikan kepada Musa janji yang kuat tentang apa yang akan dia lakukan dalam semak yang terbakar. Meskipun pertemuan itu telah memberi energi yang baru, semangat yang luar biasa bagi Musa, namun kenyataannya itu hanya bersifat sementara. Kenapa? Karena apa yang terjadi atas respon dari Firaun telah membuat Musa dan bangsa Israel menjadi putus asa. Wajar kalau bangsa Israel itu begitu putus asa dengan kesedihan akibat penderitaan dan kerja keras yang mereka alami. Sehingga hal itu membuat mereka tidak lagi bisa mendengarkan kata-kata Musa yang berusaha untuk meyakinkan mereka kembali bahwa Tuhan akan bertindak dan memenuhi apa yang dia janjikan. Memang orang Israel sangat berharap. Itu dapat kita lihat ketika mereka mengerang kepada Tuhan atas beban yang mereka terima. Mereka sangat berharap. Tetapi mereka telah kehilangan hati dan pengharapan. Bahkan lebih pahit lagi, karena mungkin inilah pertama kalinya mereka mendengar ada kata pembebasan bagi mereka. Ada secercah harapan. Tetapi ketika itu tidak terjadi, mereka benar-benar hidup dalam keputusasaan. Namun, Bapak, Ibu, saudaraku, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, sejarah ini Tuhan memberikan keyakinan kepada umatnya bahwa Dia akan tetap menyertai mereka. Dia memberi mereka damai sejahtera, penghiburan, dan Dia senantiasa akan menguatkan mereka melewati tantangan kehidupan. Rumusan perjanjian dalam pelajaran sekolah sahabat kita melalui ekspresi Tuhan yang ingin membuat hubungan yang intim dengan umatnya adalah ketika Tuhan mengatakan, "Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu." Apakah kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pelajaran sekolah sahabat pekan ini? Banyak orang percaya berpikir bahwa ketika ia memutuskan percaya kepada Tuhan, ia akan mengalami kehidupan yang bahagia, kehidupan yang makmur, kehidupan yang sukses. Namun pada kenyataannya tidaklah selalu demikian. Terkadang banyak rintangan dan kesulitan-kesulitan yang muncul. Dan seringkali
Situasi seperti itu membuat kita frustasi, depresi, bahkan kita meragukan Tuhan, dan sering kita menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit kepada Tuhan. Bapak Ibu, mereka yang percaya kepada Tuhan akan menghadapi cobaan. Namun jika kita tetap bertekun, Tuhan akan selalu turun tangan, memberikan solusi yang datang dengan cara dan waktunya Tuhan. Bahkan mungkin caranya itu bertentangan dengan harapan kita yang selalu inginnya solusi itu cepat dan instan. Tapi ada satu hal yang harus kita pelajari. Mari kita tetap belajar untuk percaya kepada Tuhan. Harapan kita melalui pelajaran pekan ini kiranya dapat memberikan pengertian yang lebih baik kepada masing-masing kita tentang pengalaman spiritual dalam kehidupan kita masing-masing. Apapun situasi yang kita hadapi, meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mari kita tetap percaya kepada pengendalian Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran pada pekan ini yang boleh memberikan pengertian kepada kami untuk tetap percaya kepada janji setia Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan membantu kami melewati segala rintangan dan tantangan dalam kehidupan. Ajari kami untuk mengerti dan memahami cara-cara Tuhan menolong dalam kehidupan kami masing-masing. Diberkatilah semua pemirsa yang boleh mengikuti pelajaran ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.